Pemirsa, di tengah polemik status kewarganegaraan, sejumlah aset milik Bupati terpilih Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur, kini menjadi sorotan. Orien diketahui masih memiliki tanah dan bangunan di Amerika Serikat. Lantas, bagaimana status kemenangan Orien di Pilkada? Akankah Mendagri melantiknya sebagai Bupati saat negeri Paman Sam mengiyakan bila Orien tercatat sebagai warganya? Berikut laporan utama, drama turis jadi Bupati. Bupati terpilih Saburai Jua Orien P. Riwukore tengah menjadi buah bibir usai Bawaslu mengungkap identitas kependudukannya sebagai warga negara Amerika Serikat. Dilansir dari portal resmi KPU, Orien yang lahir di Kupang ini adalah seorang lulusan sarjana ilmu administrasi niaga. Ia pernah menjabat sebagai manajer dan beberapa posisi penting baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Bahkan selama bekerja di Amerika Serikat, ia mendapatkan 2 kali penghargaan sebagai Employee of the Year di Los Angeles Telecommunication pada tahun 2000 dan di perusahaan Wave Communication pada tahun 2003. Saya juga menanyakan ke beliau, Pak Orien itu betul mengakui pernah punya paspor Amerika. Kemudian saya tanya, kok bisa Bapak punya paspor Amerika? Ya, saya dulu diberi karena bekerja di unit pentingnya di Amerika, bahwa untuk bisa masuk ke sana harus punya paspor. Maka saya diberi. Pilkada 2020 lalu bersama Tobias Uli sebagai calon bupati dan wakil bupati. Mereka merupakan pasangan calon nomor urut 2 yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Keduanya lolos sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Berdasarkan modal yang kerja. Bola panas kasus dugaan kewarganegaraan ganda yang disandang Bupati Saburai Jua terpilih Orien P. Riwukore menyasar ke berbagai penjuru. Tapi bagaimana pula otoritas terkait lainnya di Indonesia sampai tak mengendus warga negaranya yang memiliki kewarganegaraan double? Tidak ada organ lain yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pilkada termasuk
dalam kewenangan penyelenggaraan pilkada itu mengecek seluruh administrasi pencalonan, administrasi diri, dan lain-lain. Itu cuma ada pada KPU, tidak pada orang lain. KPU lah yang menerbitkan keputusan orang ini memenuhi syarat dan tidak syarat dan menetapkan mereka sebagai calon. Jadi mereka pula lah yang memikul tanggung jawab dari peristiwa hukum sekarang ini. Saya sudah cukup lama sebagai penyelenggara belum menemukan ya kasus semacam ini. Saya kira kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan ini bisa menjadi satu gambaran ya bagaimana kita melakukan upaya pencegahan, dan mudah-mudahan ke depan siapapun yang akan terlibat dalam proses pemilu maupun pilkada itu diharapkan clear ya segala aspek, baik syarat pencalonan maupun syarat calon, termasuk juga tentang syarat kewarganegaraan itu. Sementara pertanyaan tak kalah menggelitik mengemuka saat menyoal para penyokong Orien di pilkada lalu. Sebab bagaimana bisa jejak pelik Orien yang menebar aroma kejanggalan itu sampai luput dari penciuman partai-partai elit sekaliber PDI Perjuangan, Demokrat maupun Gerindra? Sedangkan penyokong Orien syarat dengan para jempolan. Memang sistem kita yang saya katakan belum sempurna. Jadi ini kebetulan adalah kasusnya beliau sebagai calon bupati. Sebenarnya ini menunjuk pada banyaknya masalah, banyaknya kasus yang terjadi menyangkut status kewarganegaraan orang Indonesia. Jadi ke-WNI-an kita ini masalah. Ini kebetulan karena ada masalah politik. Lah yang tidak, sebenarnya soalnya juga sama juga. Maka harus ada perbaikan yang menyeluruh itu. Alat dan perangkat Partai Demokrat ini terbatas. Tetapi pemerintah memiliki alat dan perangkat yang tentu memadai untuk mendeteksi. Kenapa pada waktu verifikasi kok tidak sampai kepada persoalan-persoalan status kewarganegaraan misalkan. Sikap apa yang harus diambil keputusannya ya dikembalikan kepada penyelenggara pilkada bersama dengan pemerintah. Partai Gerindra dari awal sudah percaya kepada KPU dan Bawaslu, juga Dukcapil. Mereka melakukan verifikasi semua persyaratan calon, mereka sudah verifikasi dengan benar dan sudah dinyatakan lolos sebagai calon bupati, dan hasilnya rakyat sudah pilih ya, kira-kira itu tidak ada masalah dalam demokrasi. Bila merujuk pada konstitusi, maka sampai detik ini pun Indonesia masih menganut asas kewarganegaraan tunggal, alias hanya satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Selain itu, seorang WNI yang selama 5 tahun berada di luar negeri yang tidak pernah melapor ke perwakilan Indonesia yang berada di negara setempat, maka WNI bersangkutan disebut berpeluang kehilangan kewarganegaraannya. Meski begitu, untuk memutuskan seseorang kehilangan kewarganegaraannya juga tak sederhana. Patut dicermati bila bola panas itu tampaknya kembali mengarah ke pemangku kepentingan. Kami adalah partai nasionalis, kita mengikuti ketentuan tentang warga negara tunggal, ya. Warga negara tunggal itu artinya kalau WNI ya WNI, tidak boleh dia merangkap sebagai warga negara yang lain, apalagi untuk jabatan publik. Tentu kita mengikhlaskan apabila beliau diberhentikan dan digantikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Nah, diberhentikan ini tentu lewat putusan pengadilan yang bersifat kekuatan hukum tetap. Itu pun nanti masih ada proses panjang lagi, penggantiannya melalui mekanisme dewan, ada persetujuan dari menteri dan seterusnya. Kami menunggu keputusan pemerintah saja, karena semua sudah dijalankan, verifikasi sah gitu ya, verifikasi sah, dan tentu selebihnya diserahkan kepada pengambilan keputusan di pemerintah. Nah, secara sistem yang bersangkutan itu belum pernah dikeluarkan dari sistem informasi administrasi kependudukan sebagai WNI. Dalam ketatanegaraan kita, administrasi kependudukan itu ada di hilir. Hulunya adalah kewarganegaraan.
maka nanti kita akan menunggu dan mendapatkan informasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kalau Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan kajian akademik yang objektif dan adil nanti menetapkan sebagai WNA, maka administrasi kependudukannya, KTP-nya, kartu keluarganya kita cabut. Tetapi kalau Kementerian Hukum dan HAM menetapkan Pak Orin ini sebagai WNI, maka kartu keluarganya, KTP-nya, dan data kependudukannya tetap berlaku. Dwi kewarganegaraan Orien yang berstatus sebagai kepala daerah terpilih diklaim sebagai kasus baru di Republik ini. Bukan tidak mungkin celah seperti ini rentan dimanfaatkan pihak-pihak yang mengincar keuntungan pribadi ketimbang niat tulus membangun Ibu Pertiwi.